lagi dengan kami di Persekutuan Komisi Remaja dan Pemuda Pemuda GKJ BM. Yeay. Tapi kali ini kita spesial nih teman-teman. Yeah. Karena apa, Dit? Karena kita merayakan sesuatu yang spesial. Setahun sekali ya. Yeah. Yaitu Natal. Yeay. Nah, sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, kita mau memperkenalkan diri karena ada yang belum kenal mungkin ya. Bener. Nama aku Fania. Nama aku Adit. Kalau ini Ayu. Kalau ini Toto. Yang ini Mas Brian. Yeay. Salam kenal. Nah, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu nih teman-teman, yang akan dipimpin oleh Adit. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu bersama ya Tuhan. Jika kami akan memulai persekutuan ini, kiranya Engkau berkati supaya persekutuan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, jika mungkin kami melakukan kesalahan dalam saat bersekutu bersama, kiranya Engkau yang mengampuni ya Tuhan. Kiranya biar nama-Mu saja yang kami muliakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau memulai acara pada hari ini dengan menyanyikan satu lagu Kita Surga Bergema. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan acara ini teman-teman, kita punya suatu tema nih. Ya kita kan? Mengangkat sebuah tema spesial juga. Temanya tuh apa, Dit? 365. Jadi maksudnya 365 itu apa? Ya ini. Iya, maksudnya apa? Maksudnya 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Terus? Nah, jadi kita akan belajar untuk mungkin mengingat-ingat 365 hari yang lalu atau lebih tepatnya setahun yang lalu, dan juga merencanakan dengan baik dan bijaksana. 365 hari yang akan datang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lagi nih. Lebih jelasnya ya. Oleh ada deh. Nanti lihat aja. Yeah. Oke. Sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan lagu nih. Karena kita kan Tuhan Yesus lahir ya. Kita harus gembira dong. Kita harus gembira. Bahkan seluruh dunia harus gembira. Seluruh dunia harus gembira. Benar. Let's go.
Oke, jadi sekarang selanjutnya nih teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kita mau siapkan hati kita. benar sekali. Sebelum itu, Kita mau menyanyikan satu lagu, Ujilah Aku Tuhan. Halo teman-teman remaja dan pemuda GKJ WPM yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita senantiasa disertai Tuhan sehingga kita tetap diberikan kesempatan untuk beribadah, khususnya pada saat ini untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya, walaupun kita harus bertemu secara online. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap berpegang teguh dan hanya mengandalkan diri pada Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini yang entah kapan berakhir. Pada kebaktian Natal di gereja lalu, kita diingatkan bahwa Kristus hadir di dunia untuk membawa damai sejahtera dan menyelamatkan orang-orang berdosa dan rapuh seperti kita. Kita diingatkan bahwa dalam masa-masa yang tidak menentu ini, hanya Kristus satu-satunya penolong kita.
Nah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tema Natal kita, yaitu bahasa Inggrisnya apa ya, berarti 365 days, karena ini bahasa Inggris ya, 365 hari. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa dimanapun kami berada pada saat ini, kami masih bisa Engkau pertemukan walaupun secara online. Kapanpun kami menonton acara ini, kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk terus mau mengenal Engkau melalui firman-Mu, sehingga biarlah kami mau memuliakan-Mu dalam setiap aspek dan dalam setiap jalan kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, perenungan firman hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, berbicara tentang 365 hari. Seperti yang kita pelajari di sekolah bersama-sama ya, bahwa 365 hari, ya kira-kira sih sebenarnya itu harusnya 365, sekian gitu. Jelas waktu di dalam 1 tahun. Kecuali tahun kabisat ya. Kita perlu bersyukur ya teman-teman, karena Tuhan memakai ilmuwan yang begitu cerdas untuk memperhitungkan waktu. Jadi kita tahu dan dimudahkan dalam menyusun target dan rencana kita. Kita tahu berapa hari yang dibutuhkan kita untuk sekolah, kita tahu berapa hari yang kita butuhkan untuk bekerja. Kita tahu kapan perayaan Natal ini akan diselenggarakan, jelas ya tanggalnya, tanggal 9. Bulannya bulan Januari, tahunnya tahun 2021. Kita juga dimudahkan, jadi kalau kita mau ketemu jam berapa itu jelas, nggak cuman abstrak ya, siang hari atau malam hari jam berapa, itu lebih jelas, seperti itu. Nah, di zaman teknologi yang serba maju ini ya, walaupun waktu memang sudah pasti, tetapi karena kemajuan teknologi itu segala sesuatu menjadi serba cepat. Kalau kita anak-anak muda pasti sudah dibiasakan mencari sesuatu yang dalam waktu singkat ya. Sekarang tuh sudah zamannya belanja online. Sudah bahkan bisa jarang ya kalau kita belanja ke mall ya sekali-sekali bisa lah ya. Tapi kebanyakan kita memilih online karena kalau dalam satu waktu online kita bisa belanja macem-macem. Mau make up, mau baju, udah sekali pencet langsung bisa beli. Dan kita hanya perlu menunggu sekitar 2-3 hari barang itu sampai. Ya kalau enggak kita pasti sudah nuntut ya sama penjualnya dan bertanya-tanya kok barangnya belum sampai sih dan sebagainya. Terus kalau misalnya barangnya nggak sampai-sampai kita juga cemas sendiri, khawatir sendiri. Nah sekarang pun antri juga udah nggak sabar ya, orang lebih memilih untuk kalau misalnya ngambil uang ke ATM. Ataupun misalnya untuk masukin uang juga lebih memilih ke ATM daripada antri di bank. Kalau transfer jelas M-banking gitu ya. Pokoknya kalau teknologi ini sungguh membuat segala sesuatu menjadi serba cepat. Ya, tapi teman-teman sebenarnya 365 hari itu waktu yang banyak ya. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Jika dihitung ada kurang lebih 8.760 jam. Dalam 1 tahun kesempatan kita. Kalau melihat besarnya angka, bukankah itu jumlah yang banyak dan cukup besar ya? Tapi anehnya, dalam waktu yang begitu banyak, kita seringkali merasa bahwa waktu berlalu gitu aja. Target belum tercapai. Rasanya kita kekurangan waktu untuk melakukan sesuatu. Ketika sekolah, bekerja rasanya tugas tuh nggak selesai-selesai, ada aja. Dan kita juga dituntut mengerjakan tugas itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kadang-kadang ngerjainnya begadang gitu ya. Cuman hamin berapa jam, 1 jam untuk mengerjakan tugas. Kayaknya waktu kurang gitu ya, padahal waktu tuh banyak sekali.
Berdasarkan hal ini kita disadarkan ya teman-teman bahwa keadaan yang serba cepat dan banyaknya tuntutan itu bisa menjadi salah satu faktor timbulnya kekhawatiran dan kecemasan. Misalnya kalau ada target yang belum tercapai atau tugas belum selesai, kita jadi cemas, deg-degan gitu ya. Tadi saya juga menjelaskan bahwa dengan ada waktu yang jelas tadi ya, kita jelas ini kalau syutingnya ini hari Senin ya, berarti besok jelas hari Selasa, udah jelas itu pasti, nggak mungkin besok hari Rabu. Nah, dengan kepastian waktu ini kita ditolong membuat rencana. Tetapi jarang kalau kita itu justru jadi khawatir. Tetapi khawatirnya akan apa sih yang terjadi pada esok hari? Waktu pasti, tetapi kita tidak mengetahui masa depan. Kembali lagi ya teman-teman, kita ini manusia yang rapuh dan juga berdosa. Kita memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Kita memang bisa menyusun target, kita bisa menyusun rencana, tapi nggak ada yang tahu hari depan. Kita juga cenderung takut, khawatir. Siapa sih teman-teman di sini yang nggak pernah sekalipun khawatir? Ada nggak? Saya yakin nggak ada sih ya. Ya memang ukuran kekhawatiran orang berbeda-beda. Ada yang rasa-rasanya nggak khawatir, memilih menghindar, cuek. Tapi juga ada yang terus tenggelam dalam kekhawatirannya. Teman-teman, khawatir itu memang bisa jadi baik agar kita menjadi lebih waspada. Tetapi jika berlebihan justru akan menghambat kita di dalam berkembang atau melakukan sesuatu. Bahkan kekhawatiran dapat membuat kita menjadi sulit percaya pada Tuhan, menjadi jauh dari Tuhan. Ya jujur sharing sedikit, saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Kalau saya adalah tipe yang cenderung terlalu tenggelam dalam kekhawatiran. Kalau bahasa sekarang tuh overthinking. Kalau saya tipenya memang seperti itu. Entah ya kalau teman-teman bagaimana, apakah yang memang khawatir terus habis itu menghindar, memilih untuk cuek, memilih untuk mengalihkan kegiatan lain seperti nonton, main sama teman, atau ngegame. Tapi ya tidak sadar, lupa sama Tuhan. Ya, saya pun ketika mengalami overthinking, pikirannya tenggelam dalam kekhawatiran sendiri, mengandalkan diri, kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, besok kalau saya tidak bisa ini, besok kalau saya tidak bisa itu, terus menerus, sampai tidak sadar lupa kalau ada Tuhan. Jadi waktu yang berjalan begitu cepat ini juga terkadang membuat kita jadi menuntut Tuhan untuk mengabulkan doa dalam waktu yang cepat. Secara tidak sadar ya teman-teman, kita berdoa untuk satu hal, tapi kita udah berdoa seminggu, 2 minggu nggak dijawab. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun nggak dijawab ya. Nah jika Tuhan belum menjawab, kita jadi tambah khawatir. Dan seringkali malah justru kita jadi mengandalkan diri, Tuhan nggak jawab, udahlah aku tanya sama manusia lain atau mengandalkan hal-hal lain untuk mencari jawaban itu. Teman-teman, pada saat ini kita mau sama-sama belajar. Apa sih dasar kita membuat rencana? Dan apa sih sebenarnya yang mau kita capai dalam kehidupan kita? Baik teman-teman, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membuka Matius 6. Saya memang mendapatkan ayat untuk Natal dengan tema 365 days itu mengambil dari Matius 6 ayat 34. Tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk membaca satu perikop. Karena tentunya ini adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mari kita baca bersama-sama dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bantu bacakan ya teman-teman. Silakan teman-teman menyimak.
hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, perikop ini merupakan salah satu khotbah Yesus di bukit yang berisi tentang prinsip kebenaran Allah. Yesus mengetahui bahwa pendengarnya, khususnya murid-muridnya pada saat itu, seringkali khawatir karena memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti sandang, pangan, papan. Tuhan Yesus mengulang kata-kata janganlah khawatir pada ayat 25, 31, dan 34. Tuhan Yesus mengulang kata-kata tersebut itu memang sebagai peringatan, tetapi juga sekaligus sebagai penghiburan. Kekhawatiran itu memang wajar dan diperlukan, misalnya untuk jaga-jaga atau antisipasi begitu ya teman-teman. Tetapi, jika kekhawatiran tersebut menjadi mengganggu sukacita kita di dalam Tuhan dan juga menghilangkan pengharapan, apalagi membuat kita sulit percaya kepada Tuhan, tentunya kita perlu waspada. Kita mungkin seringkali khawatir ya teman-teman, tentang keseharian kita, misalnya kalau yang sekolah nilainya gimana, tugasnya bagaimana, atau ada yang sedang mencari sekolah untuk jenjang berikutnya, aku kira-kira sekolah di mana ya nanti. Kalau saat ini tentunya banyak orang juga yang mengalami kekhawatiran karena masa pandemi ini juga rasanya belum selesai-selesai. Kalau yang sekolah, mampu nggak sih kita bertahan sekolah online seperti ini? Atau yang bekerja juga, bagaimana dengan pekerjaanku, nasibku seperti apa? Memang kita tidak ada yang tahu ya teman-teman. Ya kalau kata orang begini, kalau kita tidak menyusun rencana atau kita tidak bangkit dan khawatir terus ya tidak bakal menghasilkan apa-apa. Pernyataan tersebut betul teman-teman. Tapi di sini saya ingin mengajak untuk merenungkan fokus hati dan pikiran kita ketika kita membuat rencana itu apa sih? Dan sebenarnya yang kita cari itu apa di dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama membaca kembali ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poinnya adalah kerajaan Allah ya teman-teman. Kita sama-sama diingatkan melalui ayat tersebut bahwa prioritas
dan hal penting yang patut kita pikirkan itu kebahagiaan kekal dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saya yakin teman-teman tahu bahwa Kristus sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Tetapi hidup di dunia ini membuat pikiran kita rentan dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Apa sih sebenarnya hal-hal duniawi itu, teman-teman? Kayaknya aku sudah menghindari pergaulan bebas kok. Nggak ngomong kotor lagi, sudah rajin pelayanan juga, rajin ibadah. Kayaknya aku nggak termasuk duniawi, atau ya dikit-dikit lah duniawinya gitu ya. Ya melakukan perbuatan baik itu bagus, menolong orang lain itu juga bagus. Tapi kita perlu ingat ya teman-teman, bahwa hidup Kristen, hidup di dalam Kristus itu nggak sekedar itu. Teman-teman tahu tentang berhala? Adakah yang pernah menyembah berhala di sini? Yang punya patung di rumah, kemudian menyembah berhala tersebut untuk mendapatkan yang kita inginkan? Atau pernah nyoba-nyoba ikut semacam yang cari-cari buat kekayaan itulah, pokoknya itu kan berhala ya teman-teman. Tapi zaman sekarang sebenarnya berhala itu tidak hanya sekedar yang pasti ya, kayak mungkin mengandalkan setan atau juga yang berbentuk patung. Itu nggak sekedar itu teman-teman. Justru kadang-kadang tidak berbentuk. Dan yang patut kita waspadai, berhala pada zaman sekarang itu hal-hal duniawi yang sering kita temuin. Intinya, berhala di sini adalah hal-hal yang membuat kita tidak menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Contoh kira-kira seperti ini ya teman-teman, kita berjuang mendapatkan prestasi yang hebat, pekerjaan yang juga keren dan terlihat sukses, penghasilannya banyak, nyaman juga lingkungan kerjanya. Mungkin kita juga cari pasangan yang keren, ganteng, yang nyaman juga, atau kita mencari barang-barang yang kita inginkan, barang-barang yang bagus. Loh, emang itu nggak boleh? Ya boleh sih teman-teman, bukan berarti itu hal salah. Tetapi kalau hal-hal tersebut sampai membuat teman-teman khawatir karena tidak mampu mendapatkan, misalnya, aku kok nggak dapat pacar yang ganteng kayak gitu ya, jadi panik, jadi pusing sendiri, khawatir sendiri. Kita perlu merenungkan teman-teman. Untuk siapakah sih itu semua? Apakah betul kita mencari hal-hal tersebut untuk hormat dan kemuliaan Tuhan? Atau hanya untuk kepuasan diri kita saja? Teman-teman, mari kita renungkan. Apakah memikirkan kebahagiaan kekal dan hidup kudus sudah menjadi fokus utama dalam hidup kita? Atau kita masih saja mencari hal-hal duniawi yang memuaskan diri kita? Jika teman-teman masih khawatir tentang hal-hal dunia ini, Tuhan berkata di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya juga punya pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Silakan dijawab di dalam hati teman-teman, atau silahkan refleksikan hal ini ya. Kalau kita khawatir dan ternyata kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita kecewa ya. Kita sedih gitu. Wajar kok teman-teman. Tapi apa yang seringkali membuat teman-teman kecewa? Karena hanya sekedar gagal mendapatkan yang teman-teman inginkan selama ini? Atau pernahkah teman-teman berpikir, bagaimana kalau kita gagal mengasihi Tuhan? Saat ini saya tidak akan memberikan tips dan trik bagaimana sih menyusun rencana ke depan agar bisa berjalan lancar, atau sekedar memotivasi teman-teman ya agar rencana pada khususnya di tahun ini tuh bisa mungkin lancar-lancar saja ya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetapi saya ingin dalam keadaan apapun untuk mengajak teman-teman bersama-sama belajar
memprioritaskan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Mari sama-sama belajar mengasihi Tuhan terlebih dari apapun. Ya bagi yang teman-teman yang sekolah, berjuanglah dalam sekolahmu. Bukan sekedar untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kemampuan yang telah Tuhan beri. Bagi yang bekerja, ya usahakanlah pekerjaanmu juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya untuk juga keuntungan kita sendiri. Jadi teruslah mencari kerajaan Allah dalam kegiatan sehari-harimu. Ujilah perencanaan yang kamu buat. Kita perlu senantiasa merefleksikan rencana-rencana kita. Sudahkah berkenan di mata Tuhan? Akankah menyenangkan hati Tuhan? Saya yakin bahwa Allah menyediakan yang kita butuhkan dalam keadaan apapun, teman-teman. Yesus sendiri berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita bahas ayat yang menjadi nats untuk tema Natal pada kali ini, di ayat 34. Saya akan bacakan kembali. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, ini nggak sekedar quotes ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi teman-teman kayak ya udahlah, jangan ngoyo hari ini. Bukan seperti itu ya. Ya, kita memang seringkali sulit menghadapi kepastian dalam hidup. Kita boleh sih memikirkan 5 tahun lagi, apa ya kira-kira kita punya mimpi apa ya 5 tahun lagi, pengen A, B, C, D, boleh mendoakannya juga boleh. Ya kalau dalam mencapai kita mengalami kesulitan ya wajar. Maka janganlah kita menyiksa diri kita dengan mencemaskan hal-hal yang bukan bagian kita. Allah lah yang memegang masa depan kita. Ya, untuk saat ini ya kita sama-sama tidak tahu ya teman-teman, kapan sih pandemi ini berakhir atau ada solusi yang tepat untuk pandemi ini. Apakah tahun ini akan sama seperti tahun kemarin? Atau ya nanti ada sesuatu yang lebih baik terjadi? Ya, tentunya kita sama-sama berharap tidak menjadi lebih buruk ya, tapi tidak ada yang tahu juga teman-teman. Kita hanya bisa berusaha semampu kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Maka teman-teman, mari kita belajar untuk terus mengenal Allah. Allah yang menyediakan rahmat-Nya yang baru tiap hari. Kalau masalah memang bisa datang sih tiap hari, tiap waktu, tetapi bukankah rahmat Tuhan juga hadir tiap waktu? Ya, mengenal Allah ya memang satu-satunya cara sebagai orang Kristen untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dan satu lagi, saya yakin teman-teman bahwa ini tuh bukan hal yang mudah. Kita masih sering jatuh, gagal juga. Ya banyak sekali godaan di dunia ini. Jadi mengenal Allah tuh bukan semata-mata target teman-teman. Tahun ini harus mengenal Allah. Tahun depan, ya bukan seperti itu. Ini adalah satu proses kehidupan. Maka dari itu, komunitas itu sangatlah penting. Ya, saya di sini berharap ya teman-teman bahwa di tahun ini menghabiskan sekitar 365 hari ini, kita sebagai Komisi Remaja dan Pemuda bisa untuk fokus dalam pengenalan akan Allah. Luangkan waktu, misalnya untuk pendalaman Alkitab bersama-sama. Ya kenapa harus Alkitab? Karena Alkitab satu-satunya pedoman untuk mengenal Allah. Nggak ada cara lain. Salinglah mendoakan satu sama lain, saling support. Bukan menghakimi satu sama lain, apalagi menjauhi teman-teman yang mungkin kok rasanya aneh atau tidak sesuai dengan harapan kita. Doakanlah mereka. Dan juga jangan ngerasani ya, atau gosip ya. Tapi belajarlah untuk mendoakan.
Apalagi di masa pandemi ini kita tentunya sangatlah butuh support satu sama lain, karena tidak mudah untuk menjalani semuanya sendiri. Dalam komunitas pun, kita juga mungkin sering jatuh bangun. Untuk itu kita perlu kekuatan pada Kristus untuk senantiasa menuntun kita yang masih lemah ini untuk terus mengenalnya. Kiranya semangat pelayanan teman-teman terus didasari oleh kasih yang begitu besar pada Kristus. Karena kita sama-sama tahu bahwa Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diingatkan bahwa kami perlu belajar untuk tidak khawatir, untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi terima kasih kami karena Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa mengenal-Mu, mengenal Allah yang begitu baik, begitu penuh pengertian kepada kami yang tahu tentang masa depan kami. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk dimampukan senantiasa untuk tidak berpikir tentang hal-hal duniawi, tetapi belajar Tuhan hanya mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampunilah kalau kami masih sering jatuh, kami masih sering gagal untuk mengasihi-Mu, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa adalah Allah yang senantiasa mengampuni. Kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, khususnya kami juga mau terus menghayati kehadiran-Mu di dunia ini, kelahiran-Mu yang membawa damai. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyalakan lilin. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti acara penyalaan lilin ini juga ya teman-teman. Ya, untuk itu akan diwakilkan oleh Saudara Jujur dari Komisi Remaja dan Saudari Ino Dari Komisi Pemuda. Pemuda. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam perayaan Natal Remaja Pemuda ini. Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu bahwa dalam waktu 365 hari Engkau memberikan waktu kepada kami sehingga kami dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik. Waktu itu untuk membuat kami menjadi lebih dekat dengan-Mu sehingga Engkau juga tidak membuat kami khawatir ya Bapa tentang masa depan kami. Masa depan bukan yang terbaik menurut kami tetapi terbaik menurut-Mu. Terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Mbak Kiki. Sertailah Mbak Kiki dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapak. Sertai juga Bapak Pendeta kami, Bapak Teguh Prasetyo Adi dan Bapak Pendeta Sepuh
Pak Sri Handoyo sertai keluarganya semuanya ya Bapak. Ya Bapak, sertai juga untuk negara kami yang saat ini sedang dalam pandemi corona ya Bapak. Semoga vaksin-vaksin yang disebarkan ke seluruh Indonesia ini dapat mengurangi, dapat meredakan sehingga kami dapat bersekutu kembali untuk rindu memuliakan namamu dan berkumpul. Terima kasih ya Bapak. Bapak, semoga Engkau menyertai juga remaja pemuda di GKJ Wisma Panunggal Merican ini sehingga kami dapat menjadikan teladan bagi masyarakat bangsa ini ya Bapak. Berikanlah yang terbaik bagi mereka, sertailah mereka semuanya. Terima kasih ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom teman-teman dari Komisi Remaja dan Komisi Pemuda Gereja Kristen Jawa WPM Semarang. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya ingin berterima kasih pada teman-teman yang sudah menonton serangkaian acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini dari jauh-jauh hari sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan acara Natal Komisi Remaja dan Pemuda tahun 2020. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, memang Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa dibilang Tuhan bosan ya dengan cara kita merayakan Natal pada tahun demi tahun, sehingga Tuhan memberikan anugerah yang spesial bagi kita ya, yang sering kita sebut dengan COVID-19. COVID memang sangat berdampak bagi hidup kita sehingga kita sangat-sangat dibatasi dan tidak bisa sembarangan untuk keluar rumah, sehingga panitia ingin mempersiapkan Natal ini dengan tema 365 yang diharapkan kita bisa merefleksikan tahun 2020 ini apa saja yang sudah kita lakukan dan juga bisa menjadi persiapan bagi diri kita untuk menjalani tahun 2021 nanti. Selain itu, panitia juga sudah melakukan bakti sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang diharapkan bakti sosial tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi mereka. Selebihnya, saya selaku perwakilan dari segenap panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat tahun baru 2021. Semoga damai dan sukacita Natal selalu senantiasa menyertai kita semua. Amin. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara nih ya teman-teman. Kiranya damai Natal tetap beserta kita semua ya teman-teman. Ya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Amin. Oke, untuk menutup acara pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu penutup Feliz Navidad.